Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Farah Usama, NIM 201217809, hendak mempresentasikan mengenai jurnal hukum karya Bapak dosen Roni Sulistianto Lukai yang berjudul Refleksi atas Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. Di bagian pendahuluan dijelaskan, di era reformasi, sistem dan penyelenggaraan pemilu telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan. Setiap pelaksanaan pemilu selalu memiliki undang-undang tersendiri sebagai dasar pelaksanaannya. Saat ini, para pembentuk undang-undang juga telah mempersiapkan undang-undang yang akan menentukan sistem dan penyelenggaraan pemilu yang akan datang. Perbaikan sistem dan penyelenggaraan pemilu memang diperlukan, berkaca dari kelemahan dan kelebihan dari sistem dan penyelenggaraan pemilu yang lalu. Itu semua tentu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pemilu sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi. Namun demikian, tentu perbaikan itu harus dilakukan sesuai dengan prinsip dasar dan mengarah pada nilai konstitusional. Mahkamah Konstitusi memberikan sejumlah opsi pemilihan serentak yang masih konstitusional, yakni ada 6. Yang pertama, pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, dan pemilihan anggota DPRD. Yang kedua, pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota. Dan yang ketiga, pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota. Dan yang keempat, pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilakukan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota, pemilihan Gubernur dan Bupati atau Wali Kota. Dan yang kelima, pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi, Gubernur, dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilakukan pemilu serentak kabupaten atau kota untuk memilih DPRD kabupaten atau kota dan memilih bupati atau wali kota. Dan yang terakhir, yang keenam, pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Disinilah penyelenggaraan pemilu serentak perlu dibagi dua. Yang pertama, pemilu nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Dan yang kedua, pemilu daerah untuk memilih anggota DPRD dan kepala daerah. Lahirnya pertentangan di tengah masyarakat, kontroversi dikarenakan putusan tersebut dianggap tidak mempertimbangkan beban berat dari jabatan politik yang dipilih serta kompleksitasnya sebab meninggalnya petugas pada pemilu-pemilu legislatif sebelumnya meski tak sebanyak pemilu 2019. Dengan banyaknya adanya kendala kemanusiaan ditambah lagi bangsa Indonesia diperhadapkan dengan masalah pandemik COVID-19 saat ini, untuk itu seyogyanya pemilu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pemilu serentak nasional yang menyelenggarakan pemilu presiden, wakil presiden, DPR, dan DPD. Yang kedua, resiprositas dan kegiatan bersama berfungsi sebagai kondisi sosial yang membebaskan dan juga berimplikasi pada bentuk serta wilayah pembuatan keputusan yang demokrasi. Yang ketiga, demokrasi dapat diterapkan tidak hanya di wilayah politik maupun wilayah ekonomi sosial. Rumusan masalah di sini ada dua. Yang pertama, apa urgensi pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal? Dua, bagaimana refleksi dalam memaknai pemilihan umum serentak di Indonesia? Metodenya, penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dan kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, urgensi pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
penyelenggaraan pemilu 2019 yang dilaksanakan secara serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten atau kota, dapat diketahui bahwa pemilu secara serentak dengan 5 kotak memiliki berbagai persoalan yang cukup serius sehingga membutuhkan evaluasi. Jika ditinjau ke belakang, desain pelaksanaan pemilu serentak 2019 merupakan tindak lanjut putusan MK. Putusan itu didasarkan atas 3 pertimbangan pokok, yaitu kaitan antara sistem pemilihan dan sistem pemerintahan presidensial, original intent pembentukan UUD 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu, serta hak memilih warga negara secara cerdas. Penyelenggaraan pemilu nasional dari penyelenggaraan pemilu daerah jauh lebih menjamin demokrasi daripada pemilu serentak. Hal ini dapat dibuktikan dengan alasan berikut. 1. Rakyat atau pemilih dapat menuntut akuntabilitas peserta pemilu 2 kali dalam 5 tahun. Yang kedua, urusan pemerintahan daerah mendapat kesempatan yang sama menjadi isu publik dengan urusan pemerintahan nasional, tetapi dalam waktu yang berbeda untuk menjadi bahan diskusi di antara peserta pemilu dan di antara pemilih. Yang ketiga, peserta pemilu akan dapat fokus pada isu urusan pemerintahan nasional pada pemilu nasional dan pada isu urusan pemerintahan daerah pada pemilu daerah, sehingga mereka dapat bersaing baik dalam menawarkan alternatif program maupun alternatif calon kepada pemilih. Selain itu, peserta pemilu juga diwajibkan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada konstituen pada kedua jenis pemilu tersebut. Yang keempat, media massa juga akan meliput dan memberitakan kegiatan pemilu daerah pada penyelenggaraan pemilu penyelenggara urusan pemerintahan daerah. Yang kelima, bahan informasi yang harus dicari, didengar, dan diolah pemilih tidak akan terlalu banyak karena isu urusan pemerintahan nasional dipisahkan forum pemilunya dari isu urusan pemerintahan daerah, sehingga pemilih akan dapat mengambil keputusan secara bebas. Dan yang keenam, tugas proses pemungutan suara dan penghitungan suara yang harus dilaksanakan oleh KPPS menjadi lebih ringan, yaitu 3 jenis pemilu pada pemilu nasional dan 4 jenis pemilu pada pemilu daerah. Penyelesaian tugas ini tidak hanya akan dengan pasti dapat diselesaikan dalam 1 hari, tetapi juga lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut masih manusiawi. Yang kedua, refleksi dalam memaknai pemilu serentak di Indonesia. Berhasil tidaknya pemilu bisa dilihat dari sisi proses dan hasil. Proses pemilu dapat dikatakan sukses bila asas Huber-Jurdil benar-benar terwujud dalam setiap pelaksanaan tahapan pemilu. Di sini semua peraturan perundang-undangan dan prosedur pelaksanaan tahapan benar-benar terimplementasi dengan baik dan benar. Setiap terjadi pelanggaran, pelaku mendapatkan sanksi sesuai ketentuan. Konsep pemilu yang dilaksanakan di Indonesia dengan pemilu serentak yang merupakan sebuah solusi. Richpat berpendapat bahwa pemilu serentak merupakan solusi untuk mengatasi divided government. Pernyataan ini menunjukkan adanya 2 tipe pemilu, yaitu pemilu tanpa demokrasi yang disebut authoritarian election dan pemilu yang demokratis. Karena demokrasi menjadi tujuan, maka cara menyelenggarakan pemilu juga harus demokratis. Karena itu, pemilu serentak dapat ditinjau dari segi efektivitas dan efisiensi. Cara atau metode yang tepat adalah efisiensi dari segi waktu, tenaga, dan dana. Manfaat dari suatu cara jauh lebih melebihi ongkos yang dikeluarkan, maka cara apapun dapat ditempuh. Karena kelima jenis pemilu tersebut dilaksanakan secara serentak pada hari dan tanggal yang sama, maka penyelenggaraan kelima jenis pemilu tersebut niscaya akan sangat efisien, setidak-tidaknya dari segi jumlah anggaran yang dikeluarkan. Kejadian pada pemilu serentak yang diselenggarakan pada bulan April 2019 lalu dapat dideskripsikan satu persatu sebagai berikut. 1. Waktu yang tersedia bagi KPU untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan semua tahapan pemilu dapat dikatakan sangat memadai, dan pembuatan seluruh peraturan pelaksanaan setiap tahapan dan pengadaan dan distribusi seluruh alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara dapat dilaksanakan dalam waktu yang tersedia. Akan tetapi volume pekerjaan KPU memang sangat besar. KPU harus melaksanakan pekerjaan 2 tahun dalam 1 tahun. Yang kedua,
Partai politik peserta pemilu melaksanakan 4 kegiatan sekaligus: membangun kesepakatan dengan partai lain tentang pasangan calon presiden dan wakil presiden, mengidentifikasi, menyeleksi, dan menentukan daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota, merumuskan visi, misi, dan program partai sebagai materi kampanye, menyusun strategi kampanye dan mencari dana kampanye pemilu, dan melaksanakan kampanye pemilu baik untuk pemilu presiden dan wakil presiden maupun pemilu anggota DPR dan DPRD. Ketiga, pelaksanaan kampanye pemilu lebih didominasi oleh 1. Kampanye pemilu presiden dan wakil presiden daripada kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. 2. Kampanye pemilu untuk isu urusan pemerintah nasional oleh kedua pasangan calon presiden daripada isu urusan pemerintahan daerah atau otonomi daerah. Dan yang ketiga, persaingan antara calon dari partai yang sama di daerah pemilihan yang sama daripada persaingan antar partai politik peserta pemilu. Singkat kata, program atau rencana kebijakan yang hendak diwujudkan oleh partai politik peserta pemilu sama sekali tidak jelas. Dan yang keempat, waktu yang tersedia bagi pemilih dalam mencari dan mengolah informasi dan memberikan suara di TPS berlangsung relatif lancar dan tepat waktu. Kedua pasangan calon presiden ternyata mampu membangkitkan minat dan partisipasi pemilih. Karena para calon anggota DPR dan DPRD yang melakukan kampanye pemilu, maka visi, misi, dan program partai tampaknya tidak digunakan sebagai materi kampanye. Materi kampanye pemilu cenderung diganti dengan pemberian materi. Pelaksanaan pemungutan suara berlangsung relatif lancar karena kebanyakan pemilu sudah siap dengan nomor urut partai dan nomor urut calon yang akan dicoblos. Persoalan justru muncul dalam proses penghitungan suara di TPS. Waktu dan tenaga yang diperlukan sangat lama dan karena itu sangat melelahkan, tidak hanya proses penghitungan suara tetapi juga dalam menyusun berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk kelima jenis pemilu dan menyusun salinan berita acara dan salinan sertifikat hasil perhitungan suara untuk kelima jenis pemilu yang akan diberikan kepada saksi pemilu baik yang hadir maupun tidak hadir. 16 saksi partai peserta pemilu nasional dikalikan 3, 2 saksi pasangan calon presiden dan puluhan saksi calon anggota DPD dan panitia pelaksana. Semua berita acara dan sertifikat ini harus basah. Keenam, pemilu serentak 5 tahun sekali akan menyebabkan ketua dan anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten atau kota, dan para pegawai KPU, ketua anggota Bawaslu, provinsi, kabupaten atau kota, dan para pegawai Bawaslu dan ketua dan anggota DKPP menganggur selama sisa masa jabatannya, tetapi menerima uang kehormatan setelah pemilu serentak. Pemilu serentak 5 tahun sekali tidak hanya merupakan pemborosan sumber daya manusia, tetapi juga pemborosan dana. Yang ketujuh, proses penyelesaian sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden oleh Mahkamah Konstitusi lebih banyak diberitakan oleh media massa daripada proses penyelesaian sengketa hasil pemilu legislatif. Setidak-tidaknya dari segi jumlah permohonan mencapai 330 perkara DPR per DPRD, perkara DPR atau DPRD, tetapi yang diregister hanya sebanyak 250 dan 10 perkara DPD, dan semuanya diregister. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana Mahkamah Konstitusi menyelesaikan begitu banyak sengketa pemilu serentak. Yang kedelapan, salah satu kelebihan bentuk pemerintahan parlementer dibandingkan dengan bentuk pemerintahan presidensial adalah akuntabilitas penyelenggaraan negara hasil pemilu. Akan tetapi kelemahan bentuk pemerintahan presidensial ini dapat diperbaiki dengan jalan menyelenggarakan pemilu untuk penyelenggara pemerintahan nasional secara terpisah dari penyelenggara pemilu untuk penyelenggara pemerintahan daerah. Dari pasal ini dapat disimpulkan urusan pemerintahan dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan pusat. Dengan pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah seperti ini, rakyat pemilih akan dapat menuntut akuntabilitas peserta pemilu daerah pada pemilu nasional, dan 30 bulan kemudian dapat menuntut akuntabilitas peserta pemilu nasional pada pemilu daerah. Sebab desain tersebut jelas tidak memiliki kontribusi lebih untuk penguatan sistem presidensial. Berdasarkan kerangka pikir demikian, maka keserentakan Pilpres dengan pemilu anggota DPR dan DPD seharusnya tetap dipertahankan. Oleh karena itu, alasan penguatan sistem presidensial dengan menyerentakkan Pilpres dengan pemilu anggota DPRD sesungguhnya tidaklah relevan. Untuk itu, pada prinsipnya penggunaan rasionalitas sebagai bagian untuk mencegah terjadinya isu lokal. Hal ini dikarenakan sebagai negara kesatuan, maka kewenangan pusat lebih dapat menjawab permasalahan yang ada di daerah. Artinya, penerapan pemilu serentak mengandung makna ketepatan atau pelaksanaan sesuai dengan tujuan dan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan.
Kita masuk ke bagian terakhir, yaitu simpulan. Yang pertama, urgensi dilaksanakannya pemisahan pemilu nasional dan daerah belum berakhirnya masa jabatan pejabat publik jika dilaksanakan pemilihan serentak serta penyelenggaraan pemilu 5 kotak telah membuat pelaksanaan teknis pemungutan dan penghitungan suara menjadi sangat panjang dan melelahkan yang berpotensi dapat menghilangkan nyawa seperti halnya terjadi di tahun 2019. Permasalahan lain muncul terkait bukan hanya masalah manajemen penyelenggaraan, melainkan juga relevansinya dengan sistem pemerintahan dan kemurnian hak pilih sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara yang mesti dilindungi. Desain keserentakan yang ada berdampak terhadap tidak optimalnya pelaksanaan hak pilih dan tidak terjaminnya proses penyelenggaraan pemilu sesuai asas jujur dan adil. Dan yang kedua, kepala daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat sekaligus sebagai penyelenggara otonomi daerah untuk tujuan pembangunan nasional akan menghadapi perubahan konfigurasi politik yang berubah-ubah ketika pemilihan kepala daerah tidak diserentakkan dengan pemilihan anggota DPRD, baik di tingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten atau kota. Pelaksanaan pemilu serentak sangat baik jika diterapkan, akan tetapi dibutuhkan kesiapan yang matang sehingga tidak akan muncul pergulatan seyogyanya pelaksanaan pesta demokrasi. Tidak hanya dilaksanakan berdasarkan menyelaraskan agenda pemerintahan serta agenda pembangunan, karena pemilihan kepala daerah dengan DPRD diagendakan menjadi satu, akan tetapi harus dapat melihat hal yang lain yang berkaitan dengan ekonomi sosial budaya ditambah dengan kondisi pandemi COVID-19 yang dialami saat ini. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan dan saya presentasikan. Apabila terdapat kesalahan kata dan pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.